tahun Indonesia. Rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. 1, 2, 3. Ucapkan berkat atas Cinta Indonesia Merdeka. biar kemuliaan Cinta Indonesia. nyata Bagi Indonesia. Cinta Indonesia. bagi bangsa ini. Kami berdiri Love Indonesia. sesuatu yang besar pasti terjadi dalam mengubahkan negeri kami. Selamat ulang tahun Indonesia. Ditinggikan atas seluruh bumi. Love you Indonesia. Selamat ulang tahun Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia. Selamat ulang tahun Indonesia Merdeka. Hidup dalam Tahun Indonesia. kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Selamat ulang tahun Indonesia. Ucapkan berkat atas Selamat Indonesia ulang tahun Indonesia. biar Aku kemuliaan cinta Indonesia. adanya Ulang tahun Indonesia. bagi bangsa ini. Ulang tahun Indonesia. Berdiri dan membawa doa kami. Cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Ulang tahun Indonesia. Yang besar Tahun pasti Indonesia. terjadi. Aku cinta Indonesia. Mengubahkan negeri kami. Hanya namamu ditinggikan atas seluruh bumi. Selamat ulang tahun Indonesia. Kami tahu Selamat ulang tahun Indonesia. Tuhan Cinta Indonesia. ada di bangsa Selamat ulang tahun Indonesia. ini. Bagi bangsa Selamat ulang tahun Indonesia. Ulang tahun Indonesia. bawa doa Selamat ulang tahun Indonesia. sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Aku cinta Indonesia. Selamat ulang tahun Indonesia. Namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Kau memberikan kepada kami, anak-anak-Mu, sikap hati untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan rasa hormat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lazarus Kristus, maju! Jalan! Berhenti!
Karena kita merayakan bulan kemerdekaan, kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siapa? Yes, saya Laskar Kristus, siapa? Yes, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siapa? Yes, saya Laskar Kristus, siapa? Yes, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siapa? Yes, saya Laskar Kristus, siapa? Yes, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik, tahu nggak waktu zaman Indonesia perang, mereka mengalami ketakutan. Tapi apa? Mereka tetap berani. Karena apa? Karena apa kata? Tuhan Yesus Tuhan melindungi bangsa Indonesia. dan mereka berani. Karena apa? Tuhan juga ada di pihak kita. ada di pihak kita. Oleh sebab itu, ketika badai topan menerpa, jangan takut karena Tuhan pelindung kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku.
kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman itu akan menguatkan kita, menjadi kekuatan bagi kehidupan adik-adik dan kita semua. Tuhan, ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau hidupku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat nyanyi, ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. katakan tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, hidupku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
berkat perbuatan-Mu Tuhan atas hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kebebasan kepada kami, di mana hari ini bangsa Indonesia boleh merayakan ulang tahun yang ke-76. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai bangsa kami, memberikan kemerdekaan kepada kami 45 tahun yang lalu Tuhan, 76 tahun yang lalu Tuhan, di tahun 45 Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat berguna untuk membangun Tuhan negara kami ya Tuhan Yesus, dengan sikap kami yang baik, dengan kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini kami dapat memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan, memberkati semua adik-adik yang sedang ada di rumah. Mereka bernyanyi dengan penuh sukacita dan Tuhan sudah melihat mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan jamah hati kami semuanya, anak-anak, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Kami mengerti Tuhan, dan bahkan kami tidak hanya mengerti, tapi kami dapat melakukannya Tuhan, firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami rindu untuk kami terus bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami selanjutnya, memberkati kakak Kak Ardel yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami menyerahkan waktu ini selanjutnya. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Ariel di tanggal 15 Agustus 2021. Adik-adik, pagi hari ini kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Adik-adik, coba diingat-ingat, tanggal 15 Agustus itu dekat dengan tanggal berapa ya yang menjadi hari bersejarah untuk negara kita Indonesia. Coba diingat-ingat. Iya, betul. Tanggal 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan tahun ini di 2021 kita merayakan 76 tahun kemerdekaan Indonesia negara kita. Nah, firman Tuhannya tentang kemerdekaan juga. Mau tahu adik-adik tentang apa? Ayo, kita ikuti firman Tuhannya ya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau sama-sama nonton video. Nih, ada di sini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, adik-adik udah lihat kan videonya? Itu adalah peristiwa di mana saat proklamasi kemerdekaan Indonesia disampaikan oleh presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, sejak peristiwa itu bangsa kita Indonesia mengalami kemerdekaan. Gimana sih rasanya merdeka? Seperti di dalam video, rasanya sangat menyenangkan. Kita merasa bebas, kita tidak merasakan ditekan oleh pihak lain. Adik-adik, zaman dahulu kala, zaman dulu tuh ya, para pahlawan kita, bayangkan melawan penjajah-penjajah yang menggunakan senapan. Wah, kalau berperang. Nah, kalau saat ini, seperti yang adik-adik tahu, Tentara Republik Indonesia sudah memiliki
ada tank, ada pesawat tempur, ada kapal laut tempur gitu ya, banyak. Tapi zaman dulu mereka cuma menggunakan bambu runcing. Kira-kira ya, kalau kita pikirkan nih, menang mana ya? Antara bambu runcing atau senjata? Pasti menang senjata, adik-adik. Tapi seperti di video tadi yang kita lihat, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Artinya, walaupun dengan bambu runcing, tapi Indonesia bisa menang. Kita memiliki semangat sebagai pemenang. Negara kita adalah negara yang hebat. Nah, adik-adik, maka dari itu sebagai rakyat Indonesia, mari kita harus mempunyai semangat juang yang tinggi untuk membanggakan negara kita Indonesia. Oke adik-adik, ternyata bukan cuma di zaman dulu, di zaman Tuhan Yesus pun, bahkan sebelum-sebelumnya itu ada beberapa cerita peperangan yang sangat fenomenal. Dan peperangan yang fenomenal dan ceritanya Kak Ariel suka banget. Ada nih satu cerita. Cerita apa itu? Nih adik-adik coba lihat videonya. Cerita apa ya ini? Coba ya kita lihat videonya sama-sama. God's story, David and Goliath. So part of God's story is about the time David fought Goliath, and it begins like this. David was the youngest of 8 brothers. His job was being a shepherd, which meant he spent all day in a field watching sheep eat and roll around the grass. Meanwhile, some of his brothers were off with the Israeli army preparing for war against the Philistines. The Philistines were one of the toughest armies the people of Israel had to fight. So one day, David was taking food to his brothers because his dad asked him to. But when he got there, his brothers accused him of coming so he could watch the fight instead of the sheep. Since David knew in his heart he was just obeying his dad, he didn't mind being misunderstood. Anyway, while David was there, he saw a huge Philistine man, more than 9 feet tall, step onto the field between the 2 armies. He was wearing a thick helmet and armor and carrying huge weapons. His name was Goliath, and he was definitely used to being the winner. David found out that Goliath had been stepping onto the field like this every morning for the past 40 days and saying, "Give me a man and let us fight each other." But nobody from Israel was brave enough to fight him, even the king. Well, David didn't like that this giant was intimidating the Israelites. After all, they were God's special family. And because God was with the Israelites, they could have courage in any situation. So David, who wasn't even a soldier, told the king, "I'll fight against him." Now, the king thought David was too small, but he really wanted someone to fight Goliath. So he gave in. And David knew he wasn't strong enough to beat Goliath by himself, but he believed God would be with him. So he said, "The Lord will rescue me from the hand of this Philistine." The king hoped David was right. He even had his own weapons and armor put on David, but they didn't fit him. David decided to go into battle in his regular clothes. That's how sure he was that God would help him. Anyway, David went to a nearby stream and chose 5 smooth stones to use with his slingshot. Then he walked onto the battlefield to meet the massive Goliath. When Goliath saw how wimpy David looked, he was furious. He thought he'd get to fight the Israelites' strongest warrior. He said to David, "Am I a dog that you come at me with sticks? I'll give your flesh to the birds and wild animals." David might have looked like a wimp, but he was actually really brave. In fact, he was so brave that when he was taking care of sheep, he fought off bears and lions. Because God helped him protect his sheep, David knew God would help him protect this special family. David said, "You come at me with a sword, but I come at you with the name of the Lord Almighty." He was explaining to Goliath that God was more powerful than anything. He also added that he would feed Goliath's flesh to the birds, which made the giant even more mad. Then David took a stone, put it in the slingshot, and slung it at Goliath. Goliath didn't even get a chance to swing a sword because the stone hit him right in the forehead and sunk in deep. He face planted straight into the ground. Nobody could believe it. Then
And when the Philistine army realized Goliath was dead, they started running away like a bunch of scaredy cats. The Israelites chased the Philistines, shouting loudly. They had won. God used David, who was just an average kid, to rescue his people. And that's the story of David and Goliath. Oke, adik-adik udah lihat kira-kira cerita apa tadi? Cerita tadi adalah cerita tentang Daud melawan Goliat. Adik-adik pasti sudah hafal cerita tentang Daud melawan Goliat. Bayangkan adik-adik. Kenapa cerita Daud dan Goliat ini Karel sampaikan buat adik-adik? Ini menggambarkan kurang lebih peristiwa yang sama saat bangsa Indonesia yang dengan bambu runcing melawan penjajah yang dengan menggunakan senapan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita firman Tuhannya, ada yang kalian mau sampaikan. Kalian akan sampaikan beberapa slide tentang Daud melawan Goliat. Ini slide-nya. Perhatikan ya adik-adik. Yang pertama, di slide pertama ini, di sini menggambarkan bahwa Daud adalah seorang gembala. Bagaimana seorang gembala? Pastikan dia hanya kerjanya menggembalakan domba, seperti di gambar ini. Yang kedua, di gambar ini yaitu Daud mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya. Saat itu kakak-kakak Daud sedang berperang melawan bangsa Filistin. Daud pergi ke sana untuk mengantarkan makanan ke medan perang. Hebat kan? Anak kecil seperti Daud berani mengantarkan makanan ke medan perang. Oke, slide yang ketiga. Nah, ini coba lihat. Di sini ada Goliat yang memiliki badan yang sangat besar sehingga membuat semua tentara Israel menjadi takut. Jelas dong adik-adik, pasti takut karena badan Goliat besar. Kalau dipukul Goliat, wah kita bisa rubuh. Ini slide yang ketiga. Slide yang keempat. Ini dia spesialnya Daud. Daud tidak takut kepada Goliat. Dia menemui Raja Saul dan meminta izin untuk melawan Goliat. Hebat kan Daud? Slide selanjutnya. Slide kelima. Daud menyadari betul bahwa Tuhan yang disembah oleh Daud lebih hebat, lebih kuat dari Goliat. Nah, ini poin penting adik-adik. Poin kelima ini poin yang penting, di mana kita harus memiliki pemikiran seperti Daud, bahwa Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah lebih kuat daripada Goliat ataupun peperangan lainnya. Itu. Selanjutnya, yang keenam. Ini slide yang keenam mengatakan dia mengambil batu licin dan dari sungai dan maju menemui Goliat. Bayangkan seorang Daud maju berperang hanya dengan 5 batu licin melawan Goliat yang sangat besar. Sama dengan peperangan tadi antara Indonesia dengan penjajah, bambu runcing melawan senjata. Tapi Daud maju dengan membawa batu licin melawan Goliat yang besar. Dan di akhir cerita ini, di slide yang ke-7 mengatakan bahwa Daud menang melawan Goliat. Daud melawan Goliat hanya cukup menggunakan 1 batu licin, diumbar, beletak, langsung kena dari Goliat dan Goliat jatuh dan Goliat dikalahkan dan seluruh orang Filistin kalah. Itu hebatnya Daud. Tapi yang lebih hebat dari Daud adalah Tuhan yang menolong Daud. Oke adik-adik, cerita ini kalau adik-adik ingin baca, ada di dalam 1 Samuel yang ke-17 ayat yang ke-40. Adik-adik bisa baca cerita tentang Daud melawan Goliat. Ini cerita yang seru dan sangat menyenangkan. Oke adik-adik, untuk firman Tuhan minggu ini, Kak Adil mau kasih
pesan untuk kita pelajari sama-sama dari cerita dari Daud dan Goliat. Di sini bukan seberapa hebat kita, seberapa pintar kita, seberapa kuat kita. Mungkin saat ini kita udah nggak berperang untuk melawan penjajah, berperang untuk melawan bangsa lain dengan senjata apa dan segala macam. Kita tidak berperang. Tapi peperangan kita saat ini adalah melawan dosa. Gimana ya cara kita menang atas dosa? Ada 3 tips yang Kak mau sampaikan buat kita untuk menang atas dosa. Dosa itu akan kalah oleh doa. Kita bisa menang atas dosa atas doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dengan doa-doa yang kita minta kepada Tuhan, kita akan menang atas dosa. Yang kedua, baca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, kita dapat kekuatan yang baru. Kita dapat semangat yang baru. Kita dapat kekuatan untuk menghadapi peperangan kita. Yang ketiga, apa itu? Memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan, menyampaikan pujian-pujian kita kepada Tuhan, memberikan kekuatan bagi tubuh dan jiwa kita. Buktinya, tembok Yeriko bisa dirobohkan hanya dengan puji-pujian. Oke adik-adik, peperangan kita saat ini apa sih? Kak, kita tuh lagi nggak berperang. Kita nggak melawan penjajah. Peperangan kita itu sebenarnya apa sih, Kak? Peperangan kita melawan dosa. Adik-adik nggak usah mikirin yang besar. Dosa itu apa? Iri hati. Kalau punya temennya punya mobil, kita belum punya mobil, jangan iri. Atau temennya punya tempat pensil yang bagus, kita nggak punya, jangan iri. Atau cicinya punya tab, adiknya enggak, belum waktunya punya tab, jangan iri. Kita minta sama Tuhan, kalau sudah waktunya Tuhan pasti jawab. Gitu. Selain iri hati, apalagi sih Kak? Berbohong. Kalau kita berbohong, itu juga peperangan kita. Aduh, saya mau bohong nggak ya? Saya bohong jangan ya? Bohong jangan ya? Kalau Tuhan di pihak kita, kita akan menang melawan peperangan kita. Pasti kita tidak akan berbohong. Apalagi menyontek. Nah, menyontek juga perbuatan yang berdosa adik-adik. Itu salah satu peperangan. Dulu zaman kalian sekolah, ada juga berpikir tuh ya bergumul, aduh saya belum belajar, ini ulangannya susah, kumaha tuh ya kayak gitu ya. Apakah saya nyontek aja atau gimana? Itu peperangan. Tapi puji Tuhan, memilih untuk tidak menyontek. Banyak adik-adik. Peperangan kita saat ini adalah melawan dosa. Dan kalau kita menang, seperti 3 hal yang ada bilangin. Yang pertama, kita harus rajin berdoa, rajin baca firman, dan rajin menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang senang dipuji. Puji Tuhan adik-adik. Karil senang kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan mental sebagai pemenang. Dan kita akan menjadi juara-juara untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan Indonesia harus ada di dalam diri kita. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhannya. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kekuatan buat adik-adik. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sudah dengarkan firman Tuhannya? Ini hafalannya ada di bawah sini. Nanti adik-adik tinggal baca dan dihafalkan. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada minggu ini. Sebelum mengakhiri, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Biar kiranya Tuhan menumbuhkan rasa percaya kami kepada Tuhan. Kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Dan biar kiranya kami boleh menjadi generasi pemenang di masa-masa sekarang dan yang akan datang, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, buat setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap orang tua kami. Tuhan menolong mereka dalam pekerjaan mereka, dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Berikan selalu mereka kesehatan dan berkat. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami. Biar kiranya Tuhan menolong mereka dalam setiap pekerjaan mereka, baik itu sebagai karyawan, ibu rumah tangga, ataupun apapun yang mereka lakukan Tuhan. Biar kiranya Tuhan menolong setiap profesi mereka, Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kehidupan kami ke depannya, kesehatan kami itu ada di dalam tangan Tuhan, kekuatan kami itu berasal dari Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia, Tuhan yang menolong bangsa kami Indonesia, supaya kami boleh melalui corona ini dengan baik Tuhan. Setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu berasal dari Engkau, sehingga kami semua boleh mengakhiri corona ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akhiri ibadah kami pada minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah. Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah. Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah.